Salam. Dalam studi kelayakan bisnis, salah satu aspek yang perlu kita nilai adalah aspek sosial. Video ini akan menjelaskan mengenai apa yang perlu kita perhatikan terkait penilaian aspek sosial dalam feasibility study tersebut atau studi kelayakan bisnis tersebut. Aspek sosial yang dimaksud di sini adalah yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik oleh masyarakat secara umum maupun pemerintah. Aspek sosial tentu memiliki dampak. Sebuah proyek yang kita akan analisa, studi kelayakan bisnisnya, mempunyai dampak aspek sosial, baik itu positif maupun negatif. Dampak positif yang mungkin timbul dari adanya sebuah pembangunan proyek atau bisnis adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah seperti misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, adanya instalasi listrik masuk ke suatu wilayah, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebuah proyek atau bisnis juga mungkin saja memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan sebuah proyek atau bisnis yaitu dari segi aspek sosial, misalnya adanya perubahan demografi di suatu wilayah, adanya perubahan budaya, juga perubahan kesehatan masyarakat yang terjadi akibat adanya pembangunan proyek atau bisnis tersebut. Nah, tugas seorang analis studi kelayakan bisnis adalah melihat sebuah proyek atau bisnis tersebut lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya. Tentu saja proyek yang kita proyek yang kita terima studi kelayakannya adalah proyek yang dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Coba kita telaah lagi dari masing-masing dampak yang sudah dijelaskan tadi, seperti apa secara spesifiknya. Kita mulai dengan perubahan demografi. Apa saja dampak perubahan demografi yang mungkin terjadi dari adanya pembangunan sebuah proyek atau sebuah usaha? Perubahan demografi tersebut dapat timbul dalam bentuk perubahan struktur penduduk, jadi komposisi penduduk ya, mulai dari usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya, biasanya akan berubah karena sebuah proyek atau bisnis tentu membawa orang-orang baru ke dalam suatu wilayah. Kemudian adanya perubahan tingkat kepadatan penduduk, adanya pertumbuhan penduduk sehingga mempengaruhi angka kelahiran, angka kematian, dan lain sebagainya, dan perubahan komposisi tenaga kerja. Termasuk di sini adalah perubahan tingkat pengangguran, perubahan angkatan kerja yang mungkin ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan budaya. Apa saja perubahan budaya yang mungkin timbul dari pembangunan sebuah proyek atau usaha? Yang pertama, ada kemungkinan perubahan adat istiadat, perubahan nilai, dan perubahan norma budaya setempat akibat masuk sebuah proyek atau usaha, terutama jika proyek atau usaha tersebut skalanya besar. Kemudian terjadinya proses sosial, baik itu asosiatif, disasosiatif, konflik ya misalnya, kemudian akulturasi atau perubahan dua atau lebih budaya menjadi sebuah budaya baru, atau asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru, dan integrasi sosial. Sekali lagi, jika proyek atau usahanya besar, maka proses sosial ini sangat mungkin akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Perubahan budaya lainnya yaitu perubahan peranata sosial atau kelembagaan masyarakat seperti hak akan wilayah, perubahan pendidikan, keagamaan, dan keluarga. Kemudian perubahan warisan budaya, seperti misalnya dengan adanya pembangunan proyek atau usaha, maka terjadi perusakan situs purbakala atau cagar budaya yang ada di wilayah di mana proyek atau usaha tersebut berdiri. Kemudian terjadinya perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kekuasaan yang mungkin timbul. Perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informasi. Perubahan mekanisme pengambilan keputusan di kalangan individu yang dominan. Kalau misalnya dulu pengambilan keputusan
dilakukan secara musyawarah, melibatkan banyak aparat desa misalnya ya, kemudian terjadi perubahan dan pergeseran nilai kepemimpinan. Jadi sangat mungkin adanya nilai-nilai kepemimpinan baru yang timbul atau ada sosok kepemimpinan baru yang timbul. Kemudian adanya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Jadi sangat mungkin juga terjadi masyarakat yang awalnya welcome terhadap proyek atau usaha, seiring berjalannya waktu kemudian berubah. Itu perlu kita antisipasi. Kira-kira kemungkinan itu terjadi tidak dari proyek atau usaha yang akan kita lakukan. Jadi red flag-nya itu mesti diperhatikan. Kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas yang meningkat ya, dan konflik yang mungkin timbul antara warga asli dan pendatang. Pendatang di sini umumnya adalah pekerja ya yang datang akibat adanya proyek atau usaha baru tersebut. Jadi pekerjanya di bawah, itu mungkin aja terjadinya konflik. Kemudian perubahan budaya yang juga perlu kita simak ya, kita amati. Yang terakhir adalah perubahan adaptasi ekologis. Pembangunan sebuah proyek atau usaha di suatu wilayah itu mungkin membawa dampak terhadap kondisi lingkungan atau kondisi ekologi tempat sekitar proyek atau usaha tersebut beroperasional ya, sehingga kemudian terjadi perubahan adaptasi lingkungan terhadap hal tersebut, dan ini bisa jadi kadang-kadang negatif, jadi perlu diperhatikan. Nah, perubahan kesehatan masyarakat penting untuk kita perhatikan, karena jika sebuah proyek atau usaha dalam pelaksanaannya nanti ternyata berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, maka tidak saja proyek atau usaha kita bisa dihentikan, tapi kita juga mungkin akan menghadapi tuntutan hukum, class action dari masyarakat sekitar akibat adanya ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Nah, perubahan kesehatan masyarakat ini bisa kita amati ada atau tidaknya dari misalnya adanya perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak rencana pembangunan dan nantinya bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Ini sebaiknya analis studi kelayakan bisnis melibatkan para ahli di bidang ini. Jadi kalau kira-kira membutuhkan seorang ahli kesehatan masyarakat, maka sebaiknya dilibatkan ya. Atau dapat Anda minta laporan tersebut dari proyek atau usaha yang akan didirikannya, yang sedang Anda amati kelayakannya. Kemudian adanya perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. Sebuah proyek, sebuah usaha itu akan ada limbah yang kemudian dihasilkan dari proyek atau usaha tersebut. Sebuah proyek atau usaha idealnya mempunyai rencana bagaimana mereka melakukan pengolahan limbah tersebut. Sekali lagi ini sebaiknya melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya ya. Ada analisis AMDAL juga yang bisa Anda minta untuk melihat ada tidak kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi terkait pencemaran lingkungan dari proyek atau usaha yang mungkin sedang Anda analisa. Kemudian adanya perubahan potensi, besarnya dampak timbulnya penyakit seperti peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Jadi kalau misalnya ada sebuah penyakit, tadinya angka sakitnya sekian persen, dengan adanya proyek atau usaha tersebut dibangun di tempat kita, bisa jadi naik atau bisa jadi turun angka kesakitan dan atau misalnya angka kematiannya. Nah, hal tersebut sangat sensitif sehingga perlu Anda perhatikan. Kemudian perubahan karakteristik spesifik penduduk yang beresiko terjadi penyakit. Misalnya ada sebuah penyakit yang tadinya itu banyak terjadi pada kalangan usia lanjut atau manula. Tapi kemudian karena terjadi secara masif akibat dari proyek atau usaha yang kita lakukan, maka generasi usia muda juga terdampak. Nah, itu menjadi red flag juga dari analisa studi kelayakan yang kita lakukan. Kemudian perubahan sumber daya kesehatan masyarakat, yang dimaksud di sini adalah tenaga kesehatan ya, bisa berdampak juga, baik itu bertambah atau mungkin berkurang malah. Kemudian perubahan kondisi sanitasi lingkungan, sebuah usaha atau proyek seperti tadi dijelaskan pasti ada limbah, kebersihan dari proyek dan usaha tersebut perlu menjadi perhatian. Perubahan status gizi masyarakat ini juga bisa naik, bisa turun. Kemudian perubahan kondisi lingkungan yang akan terjadi karena adanya pembangunan usaha atau proyek tersebut yang mungkin saja bisa mempermudah proses penyebaran penyakit. Jadi ini yang nanti Anda selaku analis studi kelayakan perlu melihat ada tidaknya pengaruh kesehatan masyarakat ini yang terjadi akibat adanya
pembangunan proyek atau usaha tersebut. Nah, komponen sosial dari aspek sosial yang penting untuk kita telaah ada 3 komponen. Yang pertama komponen demografi terkait struktur penduduk, terkait tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan lainnya. Kira-kira jika proyek atau usaha tersebut kita laksanakan di wilayah tersebut, komponen demografi ini akan berpengaruh positif atau lebih banyak pengaruh negatifnya. Berdampak positif atau lebih banyak dampak negatifnya. Kemudian komponen sosial yang kedua untuk ditelaah adalah komponen budaya terkait adat istiadat, nilai dan norma. Ada tidak perbenturan proyek ya yang kita bawa, usaha yang kita bawa berbentur tidak dengan adat istiadat, nilai dan norma masyarakat setempat. Kemudian proses sosialnya ada tidak? Kemudian ada tidak warisan budaya di wilayah tempat proyek atau usaha akan didirikan. Seperti misalnya ada situs budaya, ada cagar budaya. Karena ini menjadi tanggung jawab para pelaksana proyek atau usaha tersebut untuk memastikan tidak ada kerusakan situs budaya atau cagar budaya tersebut. Dan yang terakhir, sikap dan persepsi masyarakat terhadap proyek yang sedang kita analisa. Kemudian komponen berikutnya adalah kesehatan masyarakat. Ya, parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian proses dan potensi terjadinya pencemaran lingkungan, potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Nah, itu Anda perhatikan. Ketiga komponen ini yang perlu dilihat adalah sekali lagi mana yang lebih besar, dampak positif atau dampak negatifnya. Jika aspek sosial yang Anda analisa dalam feasibility study atau studi kelayakan bisnis lebih banyak dampak negatifnya, maka proyek ini kita rekomendasikan untuk dihentikan atau ditunda. Jika lebih banyak dampak positifnya, tentu silakan lanjut, go ahead. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai aspek sosial studi kelayakan bisnis, saya mereferensikan buku ini untuk Anda baca. Demikian, semoga bermanfaat penjelasan mengenai aspek sosial ini. Terima kasih, salam.